Ketua Pusat Studi Gempa Nasional menggantikan Prof. Masyur Irsyam. Jadi dalam waktu singkat ini saya akan menyampaikan potensi gempa dan tsunami megathrust atau yang ukurannya skalanya besar di selatan Jawa. Dari data gempa, ini peta plot dari gempa-gempa yang pernah terjadi di selatan Jawa. Kami plot mulai tahun 2007 menggunakan data BMKG. Di dekat pulau banyak gempa, di dekat Palung, garis ini Palung Jawa, Bapak Ibu, banyak gempa, tapi diantaranya itu sepi gempa yang sering disebut sebagai celah seismik atau seismic gap. Jadi di situ merupakan lokasi di mana energi sudah terkumpul banyak namun belum dilepaskan. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita, kira-kira posisinya yang di-highlight dengan warna merah jambu ini. Lokasinya yang warna merah jambu ini cukup dangkal, kurang dari 30 km. Jadi untuk gempa megathrust memang biasanya kurang dari 30 meter dan gempa yang sedangkal itu akan dapat menimbulkan tsunami yang kami simulasikan cukup tinggi. Ini adalah gambaran dari seberapa sering negara kita dilanda gempa, Bapak Gubernur, Bapak Wagub. Jadi kalau misalkan kita rata-rata, seharusnya setiap 3 menit sekali negara kita tuh pasti ada gempa. Itu waktu Pangandaran itu sekitar 180 detik atau 3 menit. Ini ciri khas gempa di laut yang akan berpotensi tsunami. Ini adalah mekanisme terjadinya tsunami, Bapak Gubernur. Jadi ketika gempa besar, itu ada bagian dasar laut itu yang naik mendongak ke atas, sehingga air di atasnya itu terdistrak, terganggu. Nah, gangguan di muka air inilah yang menjadi awal dari tsunami. Kalau tsunami ini gelombangnya panjang, sehingga kalau ada halangan di depannya, yang bagian belakang gelombang ini tetap mendorong air terus masuk ke depan. Ini yang beda yang paling substansi dari gelombang biasa dengan gelombang tsunami. Ini adalah pengalaman kita yang langsung dari lapangan ketika tsunami Selat Sunda 2018 akibat Krakatau kemarin, Pak Gubernur. Ini adalah situasi sebuah kampung sebelum terjadi tsunami. Yang kampung ini depannya ada hutan pantai, panjangnya 198 meter, kemudian waktu tsunami, tinggi tsunami di depan hutan pantai itu 3,6 meter. Ini situasi sebelum tsunami, kita lihat ada kampung, ada rumah yang terlindung di belakang pohon, kemudian yang di bawah itu sekolah tidak terlindung pohon. Ini situasi setelah. Hutan pantainya hancur atau tidak? Hancur setengah. Tapi kita lihat yang tidak terlindung hutan pantai, sekolahnya rontok, hancur semua, rata, tinggal atapnya karena bawahnya disapu tsunami. Tetapi yang kampungnya, yang rumah itu rumah bambu berdinding bambu, itu tinggi tsunami di depan hutan pantai 3,6 meter. Kemudian sampai di perumahan itu cuma 40 cm dan sifatnya cuma banjiran karena arusnya udah ditahan sama pohon. Rumahnya tidak ada yang rusak dan tidak ada korban jiwa di sini. Kita mau merevitalisasi, Pak Gubernur, merevitalisasi ekosistem pantai. Tidak hanya di Cilacap, mungkin arahnya sampai seluruh selatan Jawa secara bertahap nantinya. Ini yang di kanan itu pandanus, Pak Gubernur. Jadi pandanus ini ketika kita tanam, dia akan mengumpulkan pasir ketika angin bertiup ke darat, sehingga dia akan bentuk gumuk pasir. Makin tinggi gumuk pasirnya nanti, makin kuat pengakaran pandanus ini. Kalau dia sejak ditanam berjejeran dengan pantai, itu seperti yang di kiri atas, kemudian dia akan membentuk dun, gumuk yang juga akan memperkuat proteksi di belakangnya. Jadi yang menghalangi atau mereduksi tsunami itu sebenarnya banyaknya akar atau ranting. Meskipun kecil itu bisa mengabsorb, bisa menyerap energi tsunami. Kalau itu masih lepas, di belakangnya kita tanam pohon keras. Pohonnya seperti apa? Ini Pak Gubernur, pohon palaka tingginya sekitar 20-30 meter. Nah, ini kemudian menjadi pagar di belakang.
kami terima kasih dari BNPB, dari ITB, semuanya datang untuk bisa memberikan kepada kita masukan akan potensi tsunami di wilayah selatan. Jadi mesti kita klarifikasi dulu, bukan akan terjadi tsunami. Tsunami akan terjadi kapanpun. Manusia mesti siap-siap. Nah, ini ada ilmu, ada data sains yang diberikan pada kita. Potensi itu ternyata luar biasa di wilayah selatan, bahkan di Indonesia secara keseluruhan itu gempa itu terjadi kurang lebih per 3 menit. Nah, dari cerita potensi megatrust yang di selatan itu, ternyata kita bisa simulasikan mana area-area yang akan terkena. Jadi artinya kita mesti hati-hati betul. Cilacap saja mengidentifikasi ada 55 desa. Maka kita akan identifikasi seluruh desa yang ada di wilayah selatan untuk kita siapkan semua harus menjadi desa tangguh bencana. Siapkan green belt dengan nanam tadi tanamannya bahkan sudah spesifik disebut. Jadi ada pandan laut gitu ya. Itu ternyata bisa dipakai sebagai front line-nya. Terus nanti di belakangnya boleh ditanam tanaman yang lebih gede, lebih kuat. Nah, tanaman palaka itu yang kemarin disiapkan oleh Kepala BNPB. Nah, ini kita siapkan. Setelah itu, kita perlu mengidentifikasi beberapa daerah untuk membuat rescue area dan rescue building. Nah, buildingnya itu bisa bangunan, bisa juga membuat semacam bukit-bukit kecil yang secara artifisial itu bisa dibuat sehingga orang bisa nanti lari menyelamatkan. Tinggal kita simulasikan saja nanti kondisinya. Yang berikutnya disarankan untuk kita bisa latihan. Latihannya ini setahun 3 kali. Sehingga kekuatan masyarakat mesti kita siapkan untuk mereka bisa latihan sehingga aware pada persoalan ini. Dan seluruh area selatan nanti kita mintakan untuk menyusun strateginya masing-masing, khususnya mulai dari Cilacap, Kebumen, lalu Purworejo dan Lungi. Ya, cemara pantai seperti yang ditanam di Kebumen cukup bagus, itu juga bisa direplikasi. Sebagian setelah pandan saya kira cemara atau palaka itu menurut saya bagus. Sebenarnya sudah ada peraturan Mendagri yang kita tinggal menerjemahkan saja. Itu nanti kaitannya mesti tata ruang saja. Dan itu mesti wajib tata ruang di area yang berbahaya seperti apa. Jadi semua mesti fitting, mesti menyesuaikan, mesti diupdate pada kondisi sekarang. Maka wilayah selatan hati-hati betul kalau ingin membuat bangunan yang sifatnya masif, fisik, apalagi perumahan. Lebih baik ambil jarak yang cukup jauh dari garis pantai, biar aman.